Pembelajaran pertama telah dibatalkan dengan disertai sedikit drama. Ronnie, Sky dan Nino memanfaatkan waktu itu dengan berjalan-jalan di sekitar universitas. Hingga ketika jam makan siang selesai, mereka bertiga memasuki kelas terakhir yang berakhir pada jam 3 sore. Hari ini lebih melelahkan dari biasanya. Iya, kamu benar, dan aku merasa gerah. Oh, ayolah. Kenapa hari ini panas sekali? Nino mengangguk menyetujui perkataan Sky. Hari ini terasa jauh lebih panas dibandingkan dengan kemarin. Meskipun hari sudah sore, matahari tampaknya masih begitu semangat menyapa dunia. Jangan mengeluh, ini minum dulu, kata Ronnie sambil memberikan air mineral pada Nino dan Sky, yang telah dia beli sebelumnya. Terima kasih, ujar keduanya. Ah, segar. Oh iya, kapan kita akan mengerjakan tugas itu? Saat ini, mereka bertiga tengah berjalan menyusuri jalan setapak menuju parkiran yang agak sepi. Hingga tiba-tiba Nino bertanya tentang tugas yang diberikan oleh dosen yang penuh drama, yang membuat mereka sontak berhenti berjalan dan memandang satu sama lain dengan tertegun. Jika saja Nino tidak membicarakannya, kemungkinan Ronnie dan Sky akan benar-benar melupakannya. Aduh, tugas lagi, kata Ronnie dan Sky sambil menepuk jidat masing-masing yang tampak menawan. Kapan kita mengerjakannya? Nino kembali bertanya. Kita bisa mengerjakannya nanti. Lagi pula tugas itu dikumpulkan minggu depan, dan itu masih lama. Jadi kita masih mempunyai banyak waktu. Sky tidak ingin terlalu memikirkannya untuk saat ini, jadi dia berkata tanpa pikir panjang. Lagi pula, batas waktu pengumpulan tugas itu masih panjang. Bagaimana denganmu, Ronnie? Ronnie berbalik, dan menatap Nino yang bertanya. Mata hitam yang biasanya cerah, kini tampak agak memerah. Jelas bahwa pemiliknya sedang lelah. Aku ikut saja, lagi pula tugasnya tidak begitu sulit. Dikerjakan sehari sebelum dikumpulkan juga tidak masalah, kata Ronnie sambil mengangkat bahu. Sekarang sudah sore, dan aku sudah merasa lapar. Apa kalian ingin makan sekarang? Sky melihat ke atas, awan telah berubah agak keemasan hasil bias dari cahaya matahari sore. Jika saat ini mereka bertiga ada di pantai atau gunung, pemandangannya pasti menakjubkan. Tentu, oke, kedua sahabatnya mengangguk, dan melanjutkan perjalanan menuju ke tempat parkir. Hingga saat mereka sampai di sisi mobil hitam milik Sky, ponsel Nino tiba-tiba berdering. Siapa yang menelepon? Sky bertanya dengan alis mengernyit, dia bertanya-tanya, siapa yang menelepon sahabatnya yang manis ini? Apakah itu salah satu pria yang mengejarnya? Ini ibu, jawab Nino setelah melihat nama yang tertera di layar ponsel. Setelah mendengar siapa yang menelepon, ekspresi Sky dan Ronnie berubah seperti semula. Halo Bu, ada apa? Nino menjawab telepon dan berbicara. Sekarang, iya baiklah, aku dalam perjalanan, sebentar lagi sampai. Iya baiklah. Nino menutup ponselnya dan memasukkannya lagi ke dalam sakunya. Kerabatku berkunjung ke rumah. Ibu memintaku pulang lebih awal. Jadi aku tidak bisa ikut makan dengan kalian. Ronnie mengangguk, kemudian berkata, tidak masalah, pulanglah dan sampaikan salamku pada paman dan bibi. Nino mengangguk, dia kemudian berjalan ke arah mobil putih yang terparkir tidak jauh dari sana. Melihat mobil putih itu meninggalkan tempat parkir, Ronnie tiba-tiba berkata, aku akan menghubungimu nanti. Sky mengangguk sebagai jawaban. Jam 9, Klub Saron. Semakin malam tempat ini menjadi semakin ramai oleh pengunjung, yang kebanyakan adalah anak muda. Bangunan ini cukup besar, dan memiliki 2 lantai dengan ruang pribadi yang cukup luas. Di lantai pertama, di tengah lantai besar, sekelompok orang berdiri dan menari mengikuti irama musik yang diputar. Baik laki-laki ataupun perempuan bercampur menjadi satu dalam alunan lagu. Di meja panjang yang besar, seorang pegawai berpakaian rapi terlihat sedang mencampur berbagai macam cairan dengan sangat ahli di hadapan seorang pemuda tampan yang tersenyum. Ini dia, minuman spesial untuk orang yang spesial. Dia berkata sambil tersenyum puas, dan menyerahkan gelas berisi cairan berwarna biru ke pelanggan. Seperti biasa, minuman yang dibuat olehmu tidak pernah mengecewakan. Dia tidak bisa menahan tawa saat dipuji dengan tulus, terima kasih atas pujiannya untuk yang kesekian kalinya. Ucapnya sambil menempelkan tangan kanannya ke dada kirinya dan sedikit membungkuk hormat. Oh iya, Ronnie, di mana Sky? Aku tidak melihatnya dari tadi, bukankah dia datang bersamamu? Dia bertanya sambil mengelap meja dengan kain putih. Kemudian memindai keadaan sekitar. Ronnie tidak langsung menjawab, dia meminum seteguk cairan dan berdecak. Aku sudah menghubunginya, tapi dia berkata tidak bisa ikut. Dia bilang punya urusan, kata Ronnie sambil menggelengkan kepala. Rain yang mendengarnya mengernyit, dan bertanya dengan penasaran. Apa begitu mendesak? Entahlah, tidak seperti biasanya dia bolos absen dari sini. Pasti ada sesuatu, kata Rain sambil membuat ekspresi mencurigakan, yang mana itu menyebabkan Ronnie tertawa geli. Haha, apa yang kau bicarakan? Memangnya ini sekolah sampai ada istilah bolos absen segala. Lagi pula, tidak harus setiap malam kami datang ke sini. Itu pemborosan. Ronnie tertawa saat dia mendengar itu, dan berkata sambil sedikit mengejek. Aku bisa mentraktir kalian berdua. Oh, kau baik sekali.
Roni menjawab dan tersenyum. Dia kemudian berputar dan mengalihkan pandangannya ke sekitar. Saat dia datang ke sini, tempat ini sudah ramai, dan sekarang menjadi semakin ramai oleh orang yang terus-menerus berdatangan. Tampaknya kau sibuk belakangan ini. Roni memutar kepalanya ke belakang, dan menatap Rain yang sedang mengelap gelas kristal. Yah, seperti kau lihat. Tempat ini semakin ramai tiap malamnya, beruntung aku memiliki cukup banyak pegawai. Jika tidak, aku mungkin sudah terkapar di tanah. Rain menghela nafas. Meskipun dia berkata demikian, wajah tampannya yang berkeringat tidak menunjukkan rasa lelah, justru sebaliknya dia tampak sangat senang. Mendirikan tempat ini merupakan salah satu impiannya, meskipun dia merasa lelah, tapi melihat bahwa tempat ini menjadi terkenal dan populer, semua rasa lelahnya menguap. Lagi pula, siapa yang tidak bahagia saat sebuah impian menjadi kenyataan? Roni terkekeh dan menggelengkan kepalanya sebelum kemudian kembali memindai orang-orang. Dan tanpa dia sadari, setiap gerak-gerik yang dilakukannya dilihat oleh sepasang mata tajam dari lantai 2. Pemilik mata itu sangat tampan dan jantan, dengan kancing kemeja putih yang dibuka cukup banyak, aura yang dipancarkannya semakin seksi. Alkohol sudah mulai bekerja, dan Roni merasa sedikit pusing, jadi dia berhenti minum dan memutuskan untuk pergi dari tempat Rain saat jam menunjukkan angka 11 malam. Jika dia mengajak teman-temannya, dia akan bisa bertahan hingga jam 1 pagi. Tapi saat ini dia sendirian, dan meskipun ada Rain yang menemani, dia pada dasarnya sibuk bekerja meracik minuman untuk pelanggan yang lain. Rain sebenarnya menghentikannya saat dia akan pergi, dan menawarkan diri untuk mengantar pulang. Dia sedikit khawatir dengan keadaan Roni yang mabuk. Tapi Roni menolaknya dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Kemudian dia berjalan keluar untuk menaiki motor besar kesayangannya. Saat dia melewati gang kecil yang ada di samping dengan motornya, seorang pria berlari keluar dengan tiba-tiba dan mengagetkannya. Beruntung Roni memiliki refleks yang cukup bagus, dan dia dengan cepat menekan rem dengan kuat. Sialan, kenapa kau tiba-tiba keluar? Apa kau ingin mati? Roni berteriak dengan marah sambil menunjuk orang di depan. Jika saja dia terlambat menekan rem, mungkin dia sekarang ada di kantor polisi dengan status tersangka. Tolong, pria itu jatuh ke tanah dan berbicara dengan susah payah. Dada dan bahunya naik turun dengan nafas memburu. Meskipun Roni minum cukup banyak alkohol dan tempat ini cukup remang, tapi pada kenyataannya, dia tidak begitu mabuk dan tempat ini masih memiliki pencahayaan sehingga dia bisa melihat keadaan orang di depannya dengan cukup jelas. Wajah pria itu bengkak, darah mengucur dari sudut bibirnya dan baju yang dipakainya kotor. Melihat sosoknya yang menyedihkan, wajah Roni memucat dan tertegun. Hei, kamu kenapa? Roni berkata dengan suara serak dan khawatir, saat dia hendak turun dari sepeda motornya untuk melihat orang di depan, sebuah suara keras terdengar dan menghentikannya. Hei, berhenti kau bajingan. Suara itu berasal dari gang yang gelap, dan pemilik suara itu tampak marah, hal itu bisa dibuktikan dari nada suaranya yang menggelegar. Roni mengalihkan perhatiannya, dan melihat dua orang sedang berlari seperti dikejar anjing menuju ke arahnya. Brengsek, sekarang apa lagi?